Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada ibu dan adik yang bersedia hadir dalam kegiatan sesi konseling pada hari ini. Iya Bu, sama-sama. Oh iya, ibu dan adik tadi dari mana? Tidak dari mana-mana, cuman tujuan kami memang mau ke sini. Oh gitu. Bu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, cuman ada sedikit masalah. Oh begitu ya Bu. Nah ibu, sebelumnya alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada ibu, dan ibu juga memperkenalkan nama ibu dan adik ya. Kenalkan Bu, nama saya Tiara, saya alumni bimbingan dan konseling Islam. Nah begitu Bu perkenalan singkat dari saya. Mungkin dari ibu bisa menyebutkan cukup menyebutkan nama inisial ibu dan anak ibu gitu. Jadi inisial nama saya itu dari S dan anak saya itu dari T. Oh begitu ya. Kalau boleh tahu umur ibu berapa sekarang? Sekarang saya sudah 38 tahun dan anak saya umurnya 17 tahun. Oh 17 tahun. Adiknya kelas berapa? Kelas 1 SMA. Oh kelas 1 SMA ya. Iya. Nah ibu, sebelumnya saya ingin mengetahui apa tujuan ibu datang ke sini. Jadi tujuan saya ke sini dulu ingin minta saran kepada ibu mengenai permasalahan yang ada di keluarga kami. Oh begitu. Memangnya di keluarga ibu mempunyai masalah apa? Jadi di keluarga saya ada permasalahan anak saya yang akhir ini perilaku menentangku seperti malas sekolah, terus suka membentak. Mungkin dari kaminya Bu yang kurang memberikan perhatian kepada anak saya. Oh begitu, saya mengerti bagaimana perasaan ibu. Nah jadi Bu, sebelum kita lanjut pada sesi konseling pada hari ini, saya ingin memberitahukan kepada ibu bahwasanya dalam kegiatan sesi konseling ini mempunyai dua asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan dan yang kedua itu asas kerahasiaan. Adapun yang dimaksud dengan asas keterbukaan, ibu bebas mengutarakan permasalahan apa yang terjadi di keluarga ibu. Jadi ibu tuh mengeluarkan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga ibu. Lalu yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi dalam kegiatan sesi ini konseling ini Bu, tentu saja kita mempunyai asas kerahasiaan di mana saya tidak akan membicarakan permasalahan ibu pada orang lain. Begitu juga dengan ibu. Misalnya ibu udah selesai melakukan kegiatan sesi konseling pada hari ini dengan saya, ibu diharapkan jangan membicarakan permasalahan ibu pada orang lain gitu, kecuali pada orang-orang terdekat ibu saja. Ya baik Bu, terima kasih atas sarannya. Ibu kalau boleh tahu ibu kerja apa dan suami ibu sehingga ibu tuh atau kurang memberikan perhatian kepada anak ibu. Nah, jadi ibu saya dan suami saya itu sama-sama bekerja, namun untuk saya sendiri, saya itu bekerja di pegawai di restoran, sedangkan suami saya itu bekerja sebagai nahkoda di kapal. Nah jadi oleh sebab itulah makanya kami berdua itu tidak memberikan kurang perhatian kepada anak saya. Oh begitu. Memangnya ibu berangkat kerjanya jam berapa? Kalau saya itu berangkat kerja itu dari jam 7 pagi dan pulangnya itu jam 9 malam. Kalau suami ibu bagaimana? Nah untuk suami saya sendiri itu jarang pulang Bu. Biasanya itu 1 tahun sekali pulang. Oh begitu. Iya. Jadi ibu pulangnya jam 9 malam, suami ibu tuh jarang pulang setahun sekali ya, sehingga menyebabkan anak ibu itu kurang mendapatkan perhatian dan melakukan perbuatan yang menyimpang. Jadi kalau boleh tahu pada saat ibu bekerja, anak ibu tinggal bersama siapa? Anak saya itu kebetulan diasuh sama neneknya dan juga tinggal sama neneknya dia. Oh begitu ya. Jadi tinggal sama neneknya ya selama ibu bekerja. Ya. Saya mengerti bagaimana perasaan ibu. Memang kalau misalnya kita sibuk bekerja, apalagi suami kita yang jauh gitu kan, sehingga anak kita tuh tinggal bersama neneknya. Sering terjadi pada orang-orang. Karena saya sebagai konselor di sini, jadi saya beberapa menangani kasus yang sama seperti yang ibu rasakan. Saya
saya mengerti bagaimana perasaan ibu. Apa yang ibu rasakan saat ini, Bu? Yang saya rasakan saat ini jujur saya sangat khawatir, Bu, karena memang anak saya ini akhir ini berperilaku yang tidak biasanya gitu. Jadi sekarang anak saya itu suka marah-marah, bolos sekolah, dan suka menyendiri dia. Oh gitu ya. Jadi anak ini apakah pernah ibu ajak berbicara ataupun dia itu terbuka sama ibu? Nah itu masalahnya, Bu. Sekarang itu yang saya bicarakan tadi kan, bahwa anak saya ini ya suka menyendiri. Oleh karena itulah saya untuk berbicara sama dia saja susah gitu. Dia suka marah-marah gitu kan, dan juga sulit diajak bicara. Oke, baiklah Bu, saya mengerti bagaimana permasalahan dan jalan cerita yang Ibu jelaskan tadi. Ibu dan Bapak sibuk bekerja sehingga Ibu tuh sulit memberikan waktu luang kepada Ibu, sehingga anak Ibu itu memiliki perilaku yang tidak seperti biasanya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sedikit masukan dan saran kepada Ibu dan suami Ibu. Nanti ya, Ibu bilangkan pada suami Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Iya, Bu. Nah, Adek, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Tias Dewinta, Bu. Oh, Tias Dewinta. Biasa sering dipanggil apa? Sering biasa dipanggil Moy. Oh, Moy. Yaudah, Ibu panggil Moy aja ya. Iya, Bu. Nah, jadi Ibu ingin bertanya kepada Adek Moy, bagaimana perasaan Adek kalau misalnya di rumah, misalnya Bapak dan Ibu Adek itu tidak ada di rumah? Saya merasa kesepian, Bu. Saya ingin sekali menghabiskan waktu bersama ibu dan ayah. Oh begitu. Jadi Adek di rumah tinggalnya bersama nenek lagi ya? Iya, Bu. Oh, apakah Adek di sekolah mempunyai teman dekat? Tidak, Bu. Saya tidak mempunyai teman dekat. Oh begitu. Saya mengerti bagaimana perasaan Adek. Memang kesepian ini merupakan paling sering dialami anak-anak usia Adek, apalagi Adek kan udah menginjak kelas 1 SMA kan? Iya. Jadi memang kalau misalnya kelas 1 SMA ini kita itu baru mulai beradaptasi dengan lingkungan kita. Jadi wajar Adek merasakan kesepian dan tidak ada teman curhat. Sebaiknya Adek nanti kalau misalnya di sekolah, Adek harus mencari teman yang kira-kira baik dengan Adek, kira-kira yang bisa diajak berbicara, bisa diajak curhat, bisa diajak bermain bersama, agar Adek itu tidak kesepian lagi gitu. Baik, Bu. Nah, jadi Ibu setelah apa yang Ibu ungkapkan tadi, bagaimana perasaan Ibu tadi? Tentunya saya tidak menyangka, Bu, dan saya juga tidak tahu selama kami bekerja sehingga menyebabkan Moy merasa kesepian. Ibu sebaiknya harus meluangkan waktu untuk Moy, untuk memberikan perhatiannya agar dia itu tidak merasa kesepian lagi. Lalu Ibu menanyakan bagaimana perkembangan dia, misalnya Ibu malam-malam itu bagaimana sekolahnya hari ini gitu. Baiklah, Bu. Akan saya coba. Nah, jadi untuk Moy, kamu seharusnya lebih terbuka lagi pada ibumu. Apabila ibumu bertanya tentang perkembangan hari ini, Moy harus juga menceritakan agar ada unsur kedekatan antara kalian. Tuh. Baik, Bu. Nah, jadi saya rasa cukup sampai di sini kegiatan sesi konseling kita pada hari ini. Mungkin pada lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya, kita atur lagi jadwalnya. Baik, Bu. Ibu dan Moy, apakah ada yang ingin kalian ceritakan lagi? Tidak ada, Bu. Oke, setelah kita melakukan kegiatan konseling tadi, karena kita udah sedikit lumayan gitu kita berdiskusi, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan konseling ini? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang sudah merasa lega, Bu, atas saran yang diberikan tadi. Mungkin untuk itu saya akan belajarlah memberikan perhatian, untuk memberikan kayak
perhatian lebih lah kepada aku sekarang, dan juga bisa mengatur waktu saya yang dimana waktu di saat bekerja dan juga waktu di saat saya mengurus Moy. Kalau Moy bagaimana perasaannya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Moy, turuti apa yang dibilangkan ibunya ya. Oke, karena sudah kita melakukan sesi counseling ini, diskusi ini, semoga bermanfaat. Apa yang saya berikan masukan tadi, mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Ibu jangan sungkan untuk datang lagi ke sini untuk melakukan kegiatan counseling ya. Iya Bu, baik, terima kasih ya Bu atas bantuannya. Ya, sama-sama. Semoga permasalahan di keluarga ibu cepat selesai ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Saya dan anak saya klien yang pernah datang ke rumah Ibu kemarin. Oh iya, selamat siang juga. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ibu dan Moy yang waktu kemarin ya? Iya Bu. Nah, jadi Ibu dan Moy gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, jadi Ibu dan Moy langsung saja ya, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu bagaimana dengan masalah yang minggu kemarin kita bicarakan. Sejujurnya Bu, masalah yang pernah Ibu kasih kemarin, saya dan anak saya itu belum bisa menerapkan saran-saran dari Ibu. Oh iya begitu. Jadi apa yang menjadi kendalanya Bu? Jadi kendalanya Bu adalah kami berdua ini masih sibuk bekerja. Kami pulang kerja juga larut malam Bu. Jadi kami tidak punya banyak waktu untuk si Moy. Saya mengerti Bu, ini memang sering terjadi di keluarga yang kedua orang tuanya sibuk bekerja. Nah jadi Ibu apakah punya rencana ke depannya? Itulah Bu, saya juga masih bingung karena saya juga minta pendapat Ibu lagi bagaimana baiknya, karena memang saat ini saya masih belum tenang Bu. Oh begitu. Ya. Jadi Ibu sebaiknya tenangkan pikiran terlebih dahulu ya. Nah jadi untuk menenangkan pikiran Ibu, kita latihan mindfulness dulu ya Bu. Mindfulness ini latihan pernapasan dulu. Jadi Ibu tarik nafas dalam-dalam. Ayo coba Bu. Ibu tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan, tenangkan pikiran Ibu. Yang coba sekali lagi Bu, latihan mindfulness-nya. Ibu tarik nafas dulu dalam-dalam, tenangkan pikiran Ibu dan keluarkan perlahan-lahan. Sekali lagi ya Bu, kita coba sekali lagi. Ibu tarik nafas dalam-dalam, tenangkan pikiran Ibu, lalu keluarkan perlahan-lahan. Bagaimana Bu setelah latihan mindfulness yang kita lakukan, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya sudah agak merasa tenang. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi Ibu, bagaimana kalau kita coba untuk mencari solusi yang bisa diterapkan di tengah kesibukan Ibu dan suami Ibu? Ide bagus Bu, saya akan mencoba. Ya, jadi Ibu, bagaimana kalau Ibu ini mencoba untuk meluangkan waktu di pagi hari untuk Moy, misalnya Ibu itu mengajak Moy sarapan bersama ataupun hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa sebelum Ibu bekerja gitu. Ide bagus Bu, saya akan coba. Jika Ibu setuju, bagaimana dengan Moy sendiri? Bu, bolehkah saya juga ikut memberikan saran? Oh boleh Moy, boleh. Saya ingin Ibu bisa pulang lebih awal, dan saya ingin juga ayah saya tuh pulang seminggu sekali dari tempat kerjanya. Saya juga ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan Ibu dan ayah. Moy, Ibu dan ayah juga ingin pulang lebih awal, tapi Ibu dan ayah harus bekerja untuk menghidupi keluarga kita. Saya mengerti, tapi Ibu dan ayah bisa mencoba untuk pulang lebih awal di hari Sabtu dan Minggu kan bisa. Jika itu yang Moy ingin, akan Ibu coba dan Ibu akan berbicara pada ayah Moy. Nah baiklah Ibu dan Moy, saya rasa kita sudah menemukan beberapa solusi yang akan diterapkan. Nah jadi Ibu dan Moy saya harap solusi-solusi ini bisa membantu menyelesaikan masalah Ibu dan keluarga Ibu yang Ibu sedang hadapi. Baiklah Bu. Baik Bu, terima kasih.
Ibu dan Moy, saya akan menghubungi Ibu dan Moy lagi dalam beberapa minggu ke depan untuk melihat perkembangannya, Bu. Baik Bu, sampai jumpa Bu. Ya, sampai jumpa. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya sesi konseling kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika Ibu dan Moy ingin datang lagi minta bantuan atau pertolongan dari saya, silahkan dulu. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Iya, juga. sama-sama. Ya, kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.